ada nggak dari kalian yang lagi di fase jenuh sama hubungan kalian, terutama sama pasangan hidup? Aku ada rekomendasi tontonan yang cocok banget dinikmati dan bisa diambil pelajarannya untuk kita semua yang lagi di fase bosen atau jenuh capek sama kelakuan pasangan kita. Oke, langsung aja, ini dia judul dramanya. Comeback Couple atau ada yang nyebut juga Couple on the Backtrack yang tayang pada tahun 2017. Drama ini menceritakan pasangan suami istri yang sedang menjalani hidup dengan penuh ujian. Istrinya ini sedang di fase lelah menjadi ibu rumah tangga dengan ekonomi yang pas-pasan, mengorbankan kesenangannya demi mengurus anak dan suami. Serta suaminya ini nggak ada waktu buat dia. Saat dititipin anak aja, si suami ini malah nonton TV untuk menyenangkan dirinya sendiri. Bahkan makan dan buang air besar aja si istri ini sambil jaga anak loh. Wah, bener-bener stres banget ya bayanginnya. Kemudian suaminya juga lagi capek banget dengan kondisinya sendiri. Dia harus tetap cari nafkah dengan keadaan kerjaannya yang selalu menuntut dia di luar rumah. Bahkan sang suami ini tuh diperlakukan tidak manusiawi sama orang-orang. Tapi dia tetap bertahan demi mencari nafkah. Di rumah pun saat ingin melepas lelah, masih aja ada kesalahpahaman yang bikin dia tambah capek. Jadi mereka berdua itu merasa kalau udah nggak saling sayang dan nggak saling peduli. Bahkan ada kesalahpahaman kalau sang suami ini selingkuh. Karena udah saking capeknya, istrinya itu nggak mau cek kebenarannya lagi. Karena bener-bener lelah sama kelakuan sang suami. Dan suaminya juga udah nggak punya tenaga untuk menjelaskan semua kesalahpahaman itu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun resmi bercerai. Ajaibnya, suatu hari mereka itu kembali ke 18 tahun sebelumnya, di mana posisi mereka masih menjadi mahasiswa baru di sebuah kampus. Meskipun bingung dan nggak percaya, tapi lama-kelamaan mereka itu bahagia karena berhasil kembali ke masa di mana nggak ada masalah. Mereka pun juga merasa harus menghindari takdir yang akan membuat hidup mereka sengsara. Saat ketemu di kampus pun mereka seakan-akan nggak kenal dan berusaha sekuat mungkin untuk tidak saling terlibat. Tapi suatu hari mereka tuh harus melakukan pertemuan jadi semacam kencan buta di mana terdiri dari kedua pasangan ini beserta sahabat-sahabatnya. Nah, dulu itu mereka jadiannya ya di kencan ini. Tapi karena ini adalah kehidupan keduanya, mereka itu menghindari hal-hal tersebut. Dan mereka berusaha untuk tidak jatuh cinta lagi. Namun, nggak ada yang berubah dari takdirnya. Justru semakin mereka menghindar satu sama lain, makin sering ketemu tanpa sengaja. Bahkan mereka mengejar cinta yang berbeda di kehidupan keduanya. Anehnya, meskipun berusaha mencintai orang lain, tapi saat ketemu itu ya mereka masih saling peduli dan ada rasa sakit yang nggak bisa dijelaskan atau semacam merasa cemburu lah. Meski sadar bahwa pasangan yang sekarang itu jauh lebih baik, jauh lebih mapan, lebih cantik, lebih tampan, tapi mereka tuh merasa ada yang nggak beres sama hati nuraninya. Akhirnya daripada saling menghindar dan berantem, mereka tuh memutuskan untuk menjalani apa adanya sebagai orang yang pernah saling mengenal. Ya meskipun sering bertengkar, mereka akhirnya bisa berteman. Mereka pun juga saling memperbaiki kondisi yang akan menjadi buruk di kemudian hari, seperti mencegah orang-orang yang tidak bermoral menjadi petinggi atau orang-orang yang akan menindas orang lain. Contohnya, dulu saat sang suami ini jadi sales obat, ada seorang direktur rumah sakit yang menjadi kliennya. Direktur ini orang yang selalu memperlakukannya sebagai budak. Bahkan si cowok ini tuh sampai dipaksa menutupi perselingkuhannya. Jadi bukti perselingkuhan yang ditemui sama istrinya dulu adalah kesalahpahaman yang mengakibatkan mereka resmi bercerai. Transaksi hotel, motel dari rekening suaminya ini tuh bukan dia yang pakai, tapi ya direktur rumah sakit ini. Kemudian cewek yang digandeng sama suami itu adalah selingkuhan sang direktur. Ya karena waktu itu udah nggak mau mendengarkan penjelasan satu sama lain, akhirnya mereka pun bercerai tanpa tahu kejadian sebenarnya tuh kayak gimana. Kebetulan banget direktur ini satu kampus sama mereka. Jadi mereka tuh membuat strategi agar sang direktur ini nggak berhasil dalam misi hidupnya. Dia membongkar aib sang direktur kepada calon istrinya yang merupakan pewaris tunggal pemilik sebuah rumah sakit. Orang ini sengaja mengencaninya agar menjadi pewaris tunggal rumah sakit meskipun dia itu nggak cinta sama cewek ini. Saat berhasil menikahinya dan menjadi direktur, dia akan tetap selingkuh seperti yang dilakukannya sejak mahasiswa. Satu demi satu visi mereka tuh berhasil. Mereka pun memperbaiki nasib keuangan dengan menjual barang-barang yang tidak mereka perlukan lagi untuk dibelikan saham dan dibuat investasi dari muda agar kehidupan ekonominya nanti nggak buruk-buruk banget saat tua.
Dari banyaknya perkelahian dan perselisihan, bahkan sampai tangis-tangisan, bercanda, dan tawa, akhirnya mereka tanpa sadar jatuh cinta lagi satu sama lain di kehidupan keduanya. Apalagi saat mereka mengingat dan merindukan sang anak. Kemudian ending dari cerita ini adalah mereka pun kembali ke kehidupannya, berupaya mencari cincin pernikahan yang sama dengan yang dulu mereka buang, sehingga mereka tuh berhasil kembali ke 18 tahun alias di tahun ini. Ya, jadi tuh mereka semacam traveling ke masa lalu untuk mengingat betapa saling mencintainya mereka berdua. Tapi hidup ini kan gak seindah drama Korea. Emang bener teman-teman, hidup itu gak semudah yang kita tonton dalam drama. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan kita ambil pelajaran dari tontonan tadi. Yang pertama, ketika kalian merasa jenuh sama pasangan kalian dan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gini, coba dulu aku nggak usah nikah sama dia. Coba dulu aku milih orang lain. Coba aja aku nggak usah nikah dulu ya, kita kerja aja. Dan pertanyaan-pertanyaan lain, sekarang tanyakan lagi ke hati kalian. Misalkan nih, kalian memilih orang lain. Adakah jaminan kalau kalian tuh nggak akan pernah sakit hati, nggak akan pernah kecewa, dan nggak akan pernah sedih? Atau misalkan kalian nggak menikah dulu, ada nggak jaminan lebih bahagia dari hari ini, lebih banyak tawa daripada kalian yang menikah? Oke teman-teman, itu tadi beberapa poin yang bisa kita ambil dari sebuah tontonan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.